Oke, halo teman-teman, selamat malam. Ada Kak Gusti juga di sini. Halo Kak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, sebelum mulai teman-teman mau minta untuk off cam dulu yuk. Kita biar bisa saling tatap muka dan bisa saling tahu juga nih di sini ada siapa aja. By the way, suara aku kedengeran jelas nggak ya? Dengar jelas, Kak. Aku buka aja teman-teman ya supaya tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Welcome to Dialogue Inner Light 2025, yaitu di opening session and class 1. Sebelumnya izin perkenalkan teman-teman semuanya ya. Di sini aku Safira, yang mana malam ini akan menemani teman-teman semuanya sebagai host di awal perjalanan kita sebagai sebuah ruang untuk menyelami diri melalui tulisan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Yayasan Khairul Razikin Bandung, Dunia Keluarga Ajaib Learning Center, dan juga Dialogue Growth Community yang telah berkolaborasi menciptakan ruang reflektif untuk kita semua. Oke, teman-teman, Dialogue in the Light di sini adalah bagian dari gerakan 5 Days Heart Journaling, yang dimana setelah 5 hari ke depan, kita akan diajak menepi, menyapa diri sendiri, dan juga untuk mulai menulis ulang kisah hidup dari mulai luka, pelajaran, hingga harapan baru. Nah, malam ini adalah kelas 1 yang memiliki tajuk yaitu Journaling 101, yaitu Exploring the Art of Journaling to Self-Discovery, yang akan membawa kita mengenal journaling sebagai alat regulasi emosi dan juga eksplorasi batin. Oke, okay. Kindly reminder teman-teman, aku meminta tolong buat on cam dulu ya, biar kita bisa saling tahu juga nih ada siapa aja di sini. Biar kelihatan gitu ya, muka-muka yang cantik dan juga tampan mungkin di sini ya. Oke. Okay. Oke, selanjutnya untuk membuka ruang ini dengan penuh makna, teman-teman, mari kita simak sambutan dari sosok yang luar biasa yang ada di balik yayasan yang menjadi nafas dari program kita kali ini, yaitu ada Bunda Dina Indriani selaku Dewan Yayasan Khairul Razikin dan Dunia Keluarga Ajaib Learning Center. Tapi untuk kali ini kita diwakilkan terlebih dahulu oleh Bapak Agus Suhendar. Jadi kepada Bapak Agus Suhendar, waktu dan tempat serta layar kami persilakan. Sebelumnya mungkin halo, apa ada dari Bapak Agus Suhendar? Izin menjawab, Kak. Tadi Bapak Agus Sender tadi WhatsApp saya soalnya katanya ada masalah dari jaringannya. Boleh mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya dulu aja ya, Kak. Nanti bisa Oke, diganti ke sesi selanjutnya. oke, siap Kak Kanaya. Thank you. Oke, teman-teman, karena tadi ada hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan terlebih dahulu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sambutan atau sepatah dua patah kata dari sahabat kita yang luar biasa juga, teman-teman, yang memimpin tim pelaksana kegiatan Dialogue 2025 kita kali ini, yaitu ada Kakak Naya Adista Belva selaku Head of Project Officer Dialogue 2025. Kepada Kakak Naya, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih untuk Kak Syafira sudah bersedia untuk membuka acara Dialog Inner Light pada malam hari ini. Oke, teman-teman, perkenalkan aku Kanaya Disabelka selaku Head of Project Officer dari Dialog 2025. Aku mau berterima kasih kepada Kak Uti dari tim Sadarasa yang sudah bersedia untuk menjadi main fasilitator untuk kelas campaign Dialog Inner Light 5 Days Heart Journaling hari ini. Dan aku juga mau terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman aku dan yang sudah pada hadir menjadi member campaigner dari Dialog Inner Light. Semoga uh, ruang ini bisa menjadi tempat untuk kita beristirahat sejenak dari kegiatan dari pagi sampai mungkin sampai malam juga ya teman-teman, yang nggak ada henti-hentinya. Semoga kita dengan kita melakukan waktu kurang lebih 1 jam bisa bikin hati kita terasa lebih lega, lebih didengarkan, dan lebih bisa rehat
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lagi di hari esoknya. Semoga bisa jadi energi juga ya teman-teman, buat kita lebih semangat lagi menjalani hari-hari ke depannya. Karena dengan energi fisik kita tuh pasti berkolerasi atau relate banget sama energi yang ada di hati kita ya. Itu mencerminkan banget. Apalagi kalau misalkan hati kita nggak baik-baik aja, muka kita pun mungkin nggak baik-baik aja. Bisa jadi breakout, bisa jadi cemberut tiap hari. Nah, semoga dengan adanya kelas ini mulai dari hari yang pertama, bisa jadi ruang buat teman-teman rehat dan kayak ruang yang ngangenin juga, nggak sabar pengen cepet-cepet jam 7.30 nih ketemu Kak Uti, ketemu Kak Syafira dan teman-teman yang lainnya untuk meluapkan apa yang kata hati kita ingin sebenarnya sampaikan. Mungkin dari Naya segitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Yuk kita enjoy sama-sama kelas pertama kita hari ini. Terima kasih. Oke, boleh mungkin teman-teman kita kasih tepuk tangan ini ya, tepuk tangan digital, boleh pakai emosi, emoticon, mohon maaf maksudnya bisa pakai emoticon. Kita kasih tepuk tangan karena Masya Allah ya luar biasa sekali ini buat Kakak Naya yang menjadi head of project dari program yang lagi kita rasakan bareng-bareng ini, dan semoga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan sama Kakak Naya bisa terrealisasikan juga karena itu emang untuk kebaikan kita semua. Kayak gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Mungkin untuk sekarang apakah sudah ada mungkin Kakak Naya yayasan dari Yayasan Khairul Razikin ya? Sebentar, coba aku cek lagi WhatsAppku. Wah, sepertinya masih gangguan. Kakak, boleh kita langsung lanjut aja ya ke Kak Gusti Andi sesinya. Oke, siap. Oke, mungkin ntar sambutan hangatnya bisa kita dengarkan lagi di esok-esok hari karena esok hari juga kita masih ada kelas-kelas yang gak kalah menarik daripada kelas dari hari ini. Jadi kita lanjut langsung masuk aja mungkin teman-teman ya ke acara inti kita kali ini yaitu di sesi utama kita malam ini. Dan ada di kelas Journaling 101 yang dimana kita bakalan mengenal lebih dalam terkait journaling sebagai bentuk ekspresi, healing dan juga alat yang bakalan hadir bersama kita tentunya untuk diri kita sendiri. Dan kita bakal ngebahas dari segi manfaatnya, terus dari jenis jurnalnya seperti ekspresif, bullet, white journal dan juga tips serta yang menjadikan journaling kebiasaan itu bisa jadi penuh makna untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sesi kita kali ini itu bakal langsung dipandu oleh tim profesional yaitu dari tim yang luar biasa yang dimana di sini udah ada perwakilannya dari Kak Gusti dari tim Sadarasa. Baik, mari kita sambut sama-sama teman-teman, sambut dengan hangat kepada tim Sadarasa. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Syafira untuk pengenalannya. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semua, untuk Kanaya juga, untuk Pak Agus dari Yayasan Khairul Razikin Bandung. Teman-teman semua, untuk hari ini kita ada sesi Journaling 101 ya, by Sadarasa. Jadi untuk hari ini kita lebih mau mengenal tentang journaling, karena sebenarnya dari journaling ini mungkin yang akan kita sering lakukan selama 5 hari ke depan. Jadi kita mau kenalan dulu nih supaya bisa lebih get the idea kira-kira kalau journaling itu kita bakalan ngapain aja ya gitu. Mungkin boleh langsung ke next slide aja. Oke, kalau journaling sendiri itu sebenarnya adalah perilaku menuangkan atau menyimpan pengalaman, pengamatan, pikiran, dan atau perasaan yang dihayati oleh seseorang. Ini bisa dilakukan dengan menulis atau ngetik atau tulis digital, menggambar, dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang dikatakan journaling itu adalah ketika kita menuliskan sesuatu nih di atas kertas atau sesuatu yang kita lagi rasain atau yang lagi kita pikirin gitu. Nah, bentuk journaling itu juga ada macam-macam bentuknya. Ada yang ekspresif, ada yang bullet journal, dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita coba eksplorasi lebih lanjut juga untuk jenis-jenis lainnya. Boleh di next slide dulu. Oke, kenapa sih kita perlu untuk ngelakuin journaling dan apa sih sebenarnya manfaat journaling untuk keseharian? Jadi kalau misalnya bisa aku rangkum sedikit, journaling itu manfaatnya yang pertama, ini tuh bisa meningkatkan kesadaran mengenai apa yang lagi kita pikirkan, rasakan, atau lakukan. Karena biasanya kan kalau apa yang kita pikirkan atau rasakan itu sifatnya abstrak banget ya teman-teman. Kadang itu kita nggak bisa bener-bener ngeliat
Sehingga jadinya tuh kadang yang kita pikirkan atau rasakan tuh jadinya tuh runyam gitu. Jadi kayak benang kusut. Nah, makanya ketika kita journaling, nulisin semua yang lagi kita pikirin, kita coba olah, itu tuh bisa membantu memproses pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi ketika kita udah bisa menuangkan ke dalam bentuk tulisan, itu kan jadi bisa dilihat ya. Ketika sesuatu bisa dilihat, itu jadi bisa lebih dinilai. Ketika sudah bisa dinilai, maka kita juga bisa jadi tahu nih selanjutnya harus kita lakukan apa ya. Kita harus proses dari mana dulu ya. Karena biasanya kalau ada banyak yang kita pikirin, kan suka jadi overthinking juga ya. Nah, itu makanya journaling itu bisa jadi media atau tools untuk kita bisa merangkai dulu nih. Kita bisa menjabarkan hal-hal yang sedang kita pikirkan atau rasakan. Kemudian yang kedua, ini bisa membantu pengelolaan emosi. Karena emosi itu bagian dari otak yang namanya amigdala. Cara kita memproses macam-macam emosi. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk mengelola stres. Karena ada bagian dari otak kita yaitu hipotalamus. Itu juga yang membantu memproses stres atau perasaan-perasaan lainnya. Nah, ketika kita journaling juga, itu bisa ngerilis hormon, yaitu hormon kortisol, yang bisa membuat kita mungkin jadi lebih happy atau ngerilis si hormon stresnya, gitu. Dan itu bisa membuat kita jadi lebih rileks. Kenapa? Karena juga kegiatan journaling itu kan kegiatan yang cukup mindful ya, mengajak kita untuk being in the present moment. Itu juga membantu kita mengelola si nervous system kita, gitu. Yang ketiga, itu bisa membantu kinerja bagian otak yang terlibat dalam penyelesaian masalah atau bagian otak kita yang namanya prefrontal cortex, gitu. Termasuk memunculkan pengetahuan atau ide lain yang tersembunyi di dalam diri dan membuat kita bisa lebih kreatif juga. Maksudnya apa sih bisa munculin pengetahuan atau ide yang tersembunyi? Maksudnya tuh kalau misalnya kita nulis, seperti tadi aku bilang, itu kan kita memproses ya, memproses segala peristiwa atau pemikiran-pemikiran kita. Nah, biasanya ketika kita nulis, sudah mulai memproses, itu tuh mungkin akan muncul insight baru, yang akhirnya munculin ide baru ketika mungkin kita mau ngatasin permasalahannya, gitu. Karena balik lagi, ketika sesuatu sudah dituangkan, dari pikiran ke kertas, kita bisa menilai. Ketika menilai, kita baru bisa cari mungkin jalan keluar atau solusi. Seperti itu. Boleh di next slide? Oke, jadi kalau misalnya bisa dirangkum, kenapa journaling? Bisa kita baca sama-sama di sini. Writing is a way to visualize your feelings and thoughts. Sometimes it's abstract, and by writing, you are processing the abstract into something more controllable and visible. Jadi, seperti yang tadi aku sudah bilang, apapun yang kita rasakan atau pikirkan kadang bentuknya abstrak. Ketika kita mulai menulis, menuangkan ke dalam bentuk tulisan, kita menyalurkan energi kita dari mungkin pikiran, hati, ke bentuk tulisan ya, lewat jari kita menulis, itu kita mengubah si abstrak ini menjadi sesuatu yang dapat terlihat. Sesuatu yang dapat terlihat ini mungkin bisa dikelola atau ada dalam kendali kita atau kontrol kita. Gitu. Boleh di next slide? Oke, sekarang aku mau bahas tentang tipe-tipe journalingnya ya. Nah, kalau di tipe journaling ini sebenarnya ada banyak banget. Sebenarnya segala hal yang bentuknya itu menulis atau mencoret sesuatu di atas kertas bisa dikategorikan journaling. Nah, ada yang namanya yang pertama itu creative journaling. Kalau misalnya creative journaling, kalau teman-teman mungkin familiar ya, itu biasanya kayak mungkin nempelin sesuatu di buku. Misalnya kita habis nonton nih, nonton film sama teman-teman kita atau mungkin keluarga kita, dan itu jadi memori yang menyenangkan buat kita. Nah, itu tuh biasanya ditempel ke buku, terus kita bisa gambar-gambar atau tulis tentang pengalaman itu, atau mungkin nempelin bond atau nempelin foto atau mungkin nempelin stiker-stiker gitu. Jadi creative journaling sebenarnya sifatnya itu lebih bebas aja sih, sesuai dengan apa yang teman-teman lagi rasain, atau bisa juga doodling kayak menggambar. Pokoknya semua yang dirasa bisa membantu teman-teman mengekspresikan perasaan atau menyalurkan apa yang lagi dirasakan. Bisa juga bentuknya tuh Scrabble aja, jadi kayak coret-coret aja sampai mungkin perasaannya lega. Jadi di situ kita bisa membayangkan segala hal yang mungkin lagi membebani kita, yang membuat kita lagi resah atau cemas, itu mau kita salurkan energinya ke dalam
coretan gitu. Jadi kita coba membayangkannya, visualisasinya tuh kayak kita lagi ngeluarin apa yang lagi di otak atau lagi di perasaan kita ke bentuk coretannya. Jadi seolah-olah yang kita coret itu adalah yang lagi kita rasakan atau pikirkan gitu. Yang kedua, ini ada expressive writing. Expressive writing ini sifatnya lebih eh, bebas juga, tapi dalam bentuk deskriptif. Kalau tadi kreatif kan lebih ke mungkin gambar atau penempelan ya. Kalau expressive writing lebih ke nulis diary sebenarnya. Jadi apa aja yang lagi dirasain atau dipikirin itu benar-benar ditulisin aja ke atas kertasnya gitu. Jadi benar-benar sebebas itu untuk mengekspresikan apa yang lagi sebenarnya dirasakan atau dipikirkan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya guided journaling. Nah, kalau guided journaling ini hampir mirip sama expressive writing, sama-sama menulis sifatnya deskriptif, tapi bedanya ini ada promptingnya atau ada acuannya, pertanyaannya jelas, terus mungkin instruksinya juga jelas gitu. Nah, jadi kalau guided journaling kita tetap sebebas itu untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan rasakan, tapi ada tema tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya bullet journal. Nah, beda sama creative journaling, expressive writing, dan juga guided journaling. Bullet journal itu sifatnya lebih ke tracker. Nah, biasanya kalau bullet journal itu kita pakai untuk misalnya mau eh, mantau suatu progres, atau kayak mau ngecek to-do list, atau ada sesuatu yang pengen kita capai, terus ada step by stepnya, mau kita tulis kayak gitu. Jadi sifatnya ini lebih ke tracking aja gitu. Ini biasanya sangat bermanfaat apabila teman-teman misalnya punya goals tertentu atau pengen task management kayak gitu. Nah, mungkin bullet journal bisa tepat nih buat teman-teman untuk yang merasa butuh eh, mengelola nih to-do list harian atau goals-goals ke depannya gitu. Nah, ini pasti cocok buat teman-teman yang membutuhkan tracker seperti itu. Nah, selanjutnya ada di gratitude journaling. Nah, kalau gratitude journaling sebenarnya lebih ke ungkapan ya, ungkapan rasa syukur. Ini biasanya idealnya tuh dilakukan di malam hari sebelum tidur. Kita merefleksikan tentang hari ini seperti apa untuk kita. Hampir mirip sama expressive writing yang mana sifatnya dear diary ya. Cuma kalau expressive writing itu kan lebih kita ke mengungkapkan semua yang kita rasa. Kalau gratitude, kita fokusnya, area fokusnya itu ke rasa syukur. Gitu, rasa terima kasih. Kayak misal, hari ini aku berterima kasih karena aku bisa menjalani hari ini dengan misalnya lebih teratur, atau mungkin hari ini aku bisa lebih mengelola emosi aku, yang biasanya tuh aku cepet marah, cepat reaktif akan sesuatu, tapi hari ini aku bisa lebih mengelola perasaan aku loh. Terus mungkin aku mau terima kasih hari ini karena masih tetap mau show up, padahal aku lagi capek banget nih. Padahal aku rasanya tuh pengen tiduran seharian, tapi aku tetap bertanggung jawab. Aku makasih banget ya sama diri aku gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang mungkin kita perlu apresiasi gitu, berkaitan dengan diri kita atau mungkin hal-hal yang ada di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next slide? Oke, kalau ini lebih ke contoh-contoh ya. Yang aku contohkan di sini, ini lebih ke bullet journal. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan, bullet journal itu sifatnya kayak lebih ngisi filling out kotak-kotak. Atau misalnya kayak gini nih, habit tracker contohnya ya. Misalnya kita punya habit tracker apa aja. Kita tuh biasanya nulisnya tuh lebih ke tanggal. Di tanggal tersebut kalau kita lakukan, kita lingkari. Untuk nge-track, oh di hari itu aku ngelakuin atau enggak ya. Misalnya kayak eh, minum 2 liter satu hari gitu. Misalnya di hari ini berhasil dilakukan, maka di tanggal tersebut dilingkari. Di besoknya ternyata, oh nggak nyampe 2 liter nih, ternyata cuma 1 liter aja satu hari gitu. Maka itu nggak dilingkari, seperti itu. Oke, kita boleh ke next slide lagi. Nah, ini contoh lainnya ya.
Dari bullet journal juga ada misalnya mau nge-track nih dalam satu hari aku screen time-nya berapa lama ya. Soalnya misalnya aku punya goals nih dalam satu bulan ini aku mau screen time-nya lebih sedikit karena aku lebih pengen di bulan ini tuh fokus sama sesuatu yang sifatnya lebih fisikal gitu. Misalnya lebih ke misalnya ngobrol sama temen atau mungkin baca buku hal-hal yang bersifat fisik gitu. Ada bentuk fisiknya. Kurang lebih seperti itu. Terus ini ada workout tracker juga misalnya. Nah, kalau misalnya tracker seperti ini, itu penting untuk kita punya yang kayak di kanan itu kotak-kotaknya yang menandakan misalnya kamu lakuin atau enggak. Color code-nya di warna, kayak gitu. Boleh di next slide? Nah, ini juga contoh lainnya. Ada rating My Day sama Mood Bouquet. Kebetulan kalau dua tracker ini adalah yang dibuat oleh aku atau dibuat oleh Sadarasa. Nanti teman-teman juga akan punya untuk template ini. Jadi nanti boleh diminta aja ke Kanaya. Atau mungkin besok kalau teman-teman masih ikut juga akan ada berbagai macam jurnal juga, jurnal templates juga yang bisa teman-teman punya. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang mood bouquet. Ini kenapa sih dibikinnya mood bouquet? Jadi sebenarnya mood tracker itu kan cukup familiar ya untuk di jurnal gitu. Biasanya tapi bentuknya jar. Nah, aku kepikiran untuk bikin mood bouquet aja deh. Soalnya kenapa? Kayak ini ada code-nya dari berbagai warna ya. Kuning, hijau, merah, pink, biru. Misal kuning itu untuk menandakan hari itu kita ngerasa happy atau produktif atau nge-refresh gitu. Terus misalnya kalau merah itu kayak kita lagi ngerasa tegang, terus stres. Kalau biru itu misalnya kita lagi sad, angry, unproductive gitu. Nah, tapi mungkin yang suka kita lupa, mungkin dalam satu bulan itu nggak selalu kita ngerasa kuning terus, happy terus. Pasti wajar sekali setiap manusia itu punya fluktuasi emosi, di mana setiap harinya mungkin kita kadang ngerasa marah, sedih, disappointed, ngerasa hari itu boring, gitu-gitu aja. Tapi itu adalah bagian dari menjadi manusia dan memproses perasaan juga kok, gitu. Jadi di sini sebenarnya ada notes kecil. Having a colorful bouquet can be pretty. Embrace them all, you are okay. Jadi di sini aku ingin menyampaikan bahwa sebenarnya punya bouquet yang warna-warni itu indah juga dan nggak apa-apa. Itu adalah salah satu yang harus kita embrace juga sebagai manusia, di mana kita pasti merasakan banyaknya lonjakan emosi yang berganti-ganti gitu. Makanya di sini aku bentuknya mood bouquet seperti itu. Selanjutnya untuk di rating My Day. Nah kalau rating My Day ini bullet journal yang bisa dipakai 1 tahun. Jadi ada key-nya ya. Misal warna merah itu hari itu best banget bintang 5. Kalau biru itu bintang 4 oke, tapi ya nggak sebest itu. Bintang 3 misal yang warna kuning itu ya cukup oke. Terus hijau slightly bad tapi belum terlalu bad day. Terus misal ungu itu bad day banget. Gitu di sini kita ada Januari sampai Desember ke samping, 1 sampai 31 ke bawah. Itu setiap harinya dikasih color code-nya aja gitu. Untuk sebagai bentuk tracking aja yang aku rasain untuk biar lebih aware sama perasaan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next slide. Nah, sebelum kita lanjut ke praktek journalingnya, aku mau ngizinin teman-teman kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita mulai journaling. Jadi sebelum kita praktek, aku harap kita punya pemahaman yang sama dulu tentang journaling ya. Aku mungkin akan serahkan ke Kak Syafira dulu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit kalau misalnya ada teman-teman yang ingin tanya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut praktek ya. Ya, Masya Allah ya tadi udah dapet insight yang luar biasa. Meskipun baru sebentar, tapi aku ngerasanya udah lumayan full banget gitu ya tentang pemahaman jurnal ini. Nah, dari teman-teman mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi teman-teman barangkali masih ada kebingungan gitu terkait jurnal yang tadi udah disampaikan sama Kak Gusti. Boleh diraisen aja kalau misalnya malu buat berbicara juga boleh kalau mau nulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya dirasa cukup, boleh dong dikasih ini emoticon jempol mungkin ya, biar kelihatan kalau misalnya udah oke nih aman Kak gitu sampai sini. Jadi biar kita bisa langsung lanjut. Aku izin boleh nggak, Kak? Ah boleh. Mungkin Ada bisa jadi pemancing juga ya bagi teman-teman yang, pingin, sebenarnya pingin nanya cuman malu.
belum belum berani, nggak ada yang nanya duluan. Ya udah aku buka ya teman-teman, aku izin buka. Kebetulan aku juga punya pertanyaan Kak Uti. Aku Oh, itu Bang. akhir-akhir ini ngerasa, nggak akhir-akhir ini, selama ini Kak, aku ngerasa semakin dewasa semakin banyak hal-hal atau perasaan yang aku abaikan. Jadi aku ngerasa aku pun udah lumayan membiasakan diri untuk konsisten journaling setiap malam. Entah itu lebih banyak sih ekspresif journaling ya Kak. Cuman aku ngerasanya karena habit aku yang sering banget mengabaikan perasaan aku sendiri, perasaan capek, perasaan sedih, happy, bahkan mungkin bisa aja aku kayak, nggak usah di-share gitu. Biasanya aku gitu. Nah, aku jadi ngerasa ketika aku nyobain expressive journaling, kok saya draining ya? Kayak nulis apa lagi ya? Aku bingung gitu, apa yang perlu aku tulis lagi? Dan kayaknya, itu nggak terlalu terlalu perlu untuk ditulis. Kayak aku suka masih kayak pikir-pikir kayak gitu. Padahal yang aku suka baca-baca ya expressive journaling yang seperti Kak Uti juga tadi bilang, apa aja tulis. Cuman bagi aku nge-express semuanya itu, wah, energi yang dikeluarin jadi banyak banget. Cuman at the end memang aku ngerasa lega. Cuman in the process aku ngerasa kayak huha gitu, kayak ngos-ngosan lah istilahnya. Untuk pertanyaannya aku ingin tanya ke Kak Uti, sebaiknya untuk tahapan-tahapan jenis journaling yang sebaiknya aku coba dulu nih biar aku nggak ngerasa kayak moodku tuh malah jadi kayak pusing, aku nulis apa ya gitu. Hmm. Untuk habit aku yang kayak gini tuh sebaiknya aku mulai dari jenis journaling yang mana ya Kak, untuk bisa sampai ke titik aku udah nggak capek lagi nih untuk ngungkapin perasaan aku itu. Terima kasih. Oke, Kak Naya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik sekali juga ya. Jadi mungkin pertama-tama sebelum aku menjawab dulu, mungkin lebih ke behavior awalnya ketika mau ngelakuin journaling, itu ada yang ditambah dulu. Mungkin tadi kita jadi ngerasa capek, ngerasa ada responsibility untuk, aduh nulis apa ya, nulis apa lagi ya. Itu karena sebenarnya ketika kita menulis, kita masih ada judgment atau penilaian, masih ada prejudis mungkin. Misal ketika nulis, aku mau tulisan aku sempurna melambangkan apa yang aku rasa. Misal, atau ada ekspektasi dan pengharapan lain dari apa yang mau kita tulis gitu. Sehingga beberapa hal itu yang akhirnya membuat kita tuh jadi justru merasa overwhelmed gitu. Jadi mungkin langkah awalnya ketika mau mulai journaling, mungkin kita bisa relaksasi dulu. Mungkin beri afirmasi dulu, di mana hari ini aku melakukan journaling itu untuk mengungkapkan perasaan aku, ngerilis apa yang lagi terpendam di dalam hati aku. Aku menulis bukan untuk dapat penilaian dari diri aku menulis semata untuk mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang aku rasakan. Mungkin dimulai dari afirmasi seperti itu dulu, gitu. Nah, selanjutnya untuk tipe apa? Sebenarnya kalau untuk tipe journaling, itu nggak ada standarnya. Jadi itu benar-benar sebebas kita. Kita punya preferensi apa, kita merasa at the moment lebih nyaman journaling tipe apa ya, dan go ahead. Karena sama sekali nggak ada batasan atau standar tertentu untuk kita bisa memulai journaling. Harus yang mana dulu, mulainya dari mana dulu, sama sekali nggak ada. Bukan tentang tipe journalingnya, tapi tentang sampai kapan atau dari mana kita mulai bentuk awareness-nya. Yang paling penting bukan tipenya, tapi ketika penyadarannya sudah ada. Kita ngelakuin journaling untuk apa ya? Saat ini aku mau ngelakuin journaling mencapai apa ya? Misalnya, kalau misalnya sekarang aku sadar aku butuh journaling untuk tracking, maka aku pilih bullet journal. Kalau aku ngerasa aku cuma pengen emotional dumping, maka pilih expressive writing. Terus aku pengen nyadarin sesuatu atau mungkin mengungkap sesuatu yang aku lagi pikirin dan rasain, ganggu pikiran aku banget, ganggu perasaan aku banget, bikin aku ngeganjal tentang satu spesifik momen gitu. Tentang stresor tertentu yang membuat aku terbebani hari ini misal. Maka coba prompt journaling atau guided journaling. Langsung ke pertanyaan inti untuk mempertanyakan atau challenging thoughts kamu. Hari ini yang mau kamu proses apa ya? Gitu. Selanjutnya, mungkin untuk yang tadi, perasaannya capek banget ya, draining kalau misalnya journaling. Itu pasti banget.
Karena apa? Setiap kita lagi journaling itu kan kita memproses, kita recalling moments. Kadang recalling moments yang nggak nyaman buat kita, which itu memang menguras energi banget. Tapi itu memang bagian dari journey-nya. Yang aku bisa katakan adalah nikmati prosesnya. Nikmati setiap perasaan ketika kamu merasa capek. Capek ketika proses perasaan kamu sendiri. Tapi itu yang dibutuhkan, itu necessary untuk muncul dalam prosesnya. Gitu. Karena apa? Justru ketika kita nggak memproses perasaan itu, sebenarnya kita tuh punya semacam kapasitas atau wadah. Ketika perasaan itu mungkin penuh nih wadahnya, wadah emosi kita penuh, padahal kita tahu setiap harinya pasti ada stresor baru yang muncul, mungkin dari perkuliahan, mungkin dari pertemanan, atau mungkin dari personal uh, things lainnya gitu. Pasti setiap hari muncul stresor-stresor baru. Kalau wadah ini tidak terproses, penuh. Kalau misalnya penuh, apa jadinya? Dia mencoba nyari wadah lain yang masih kosong. Biasanya apa? Wadah fisik, misal. Maka nanti bisa dirasakannya justru ke fisik nih. Gitu. Jadi mungkin fisik kita jadi mudah lelah. Atau misal kita ngerasa gejala-gejala lain kayak pusing, sakit perut, atau gejala fisik lainnya. Gitu. Maka proseslah perasaan ini. Walau capek, pasti setidaknya itu tuh terproses. Kayak gitu. Makasih banyak Kak Uti. Love banget. Jadi nambah insight juga. Ini mah aku em, apa namanya? Apa curhat tapi berkedok organizing sih jadinya bukan curhat lagi ini mah counseling. Jadi teman-teman nih bagi yang mau tanya boleh banget ke Kak Uti yuk. Aku ngerasa jadinya banyak banget hal yang bisa aku terima dengan banyak kata-kata dan analogi yang mudah banget masuk di perasaan. Terima kasih banyak ya Kak Uti. Sama-sama Kak Naya. Oke, untuk teman-teman lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada mungkin bisa kasih reaction lagi. Oh, oke, ada yang raise hand ya. Iya. Ini Eh, ada Kak Aurel. Gimana nih Kak Aurel, mau on mic aja silakan. Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak? Kedengeran. Aman. Oke. Kayaknya pertanyaannya mirip-mirip sama yang Kakak Naya. Jadi aku pengen nanya sesuatu yang mungkin juga dirasain sama banyak orang, termasuk aku sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya suka banget journaling, especially pas lagi banyak kiraan tuh lagi overwhelmed sama perasaan sendiri. Rasanya tuh nulis bisa jadi pelarian buat healing sebenarnya. Tapi masalahnya aku sering banget nggak konsisten. Awal-awal mah semangat banget gitu. Terus beberapa hari kemudian tiba-tiba udah nggak mood lagi. Terus kadang juga ngerasa journaling aku itu flat aja gitu. Nah, aku penasaran banget gimana nih caranya biar bisa kita konsisten journaling tanpa ngerasa itu jadi beban gitu. Dan ada nggak sih tips biar journaling itu tetapan nggak ngebosenin? Itu aja sih dari aku pertanyaannya. oke, terima kasih banyak Aurel. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, aku ingin menyampaikan dulu bahwa biasanya mungkin konsistensi yang kita tahu itu lakuin setiap hari 100% misalnya. Atau kalau misalnya kita udah nggak ngelakuin besok, terus lusa baru ngelakuin lagi, terus besoknya bolong, besoknya bolong, besoknya bolong, besok baru lakuin lagi, itu namanya nggak konsisten. Yang ingin aku sampaikan adalah konsistensi itu nggak melulu tentang setiap hari 100%. Tapi konsistensi itu adalah ketika at the end of the day, kamu tetap memutuskan untuk ngelakuinnya. Jadi misal, hari ini ternyata nggak dilakuin lagi bolong. Terus misalnya kita udah self blame nih. Terus kayak, aduh payah banget aku nggak konsisten nih. Mungkin aku nggak bakat ya journaling. Mungkin journaling nggak fun ya. Mungkin tiba-tiba suka ada muncul belief-belief seperti itu. Mungkin sebelumnya kita perlu memahami sama-sama dulu bahwa konsistensi itu bukan berarti 100% setiap harinya, tapi kerap dilakukan meskipun mungkin 1%, 2%, 3% setiap harinya. Atau mungkin bolong besoknya, tapi besoknya dilakuin. Itu adalah bagian dari proses. Aku ingin menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari proses ketika kita mau mulai journaling atau being aware tentang perasaan kita. Maksudnya 1%, 2%, 3% itu apa sih? Misalnya mungkin belum dituliskan, tapi sudah ada di dalam otak gitu. Mungkin otak kita sudah memproses tentang hari ini. Cukup dengan sadar apa yang kita rasakan dan pikirkan hari ini. Itu juga salah satu bentuk kamu show up untuk melakukan journaling yang mana esensinya adalah untuk being aware tentang perasaan kamu gitu. Jadi aku mau menyampaikan bahwa kita kadang nggak perlu terlalu keras. Kalau misalnya hari ini bolong, 2 hari bolong, journaling, tandanya kita nggak konsisten, tandanya kita nggak oke gitu.
Aku mau menyampaikan bahwa konsistensi bukan berarti selalu 100% tiap harinya. Tapi tetap dilakukan at the end of the day meskipun kamu rasa kemarin kamu udah nggak ngelakuin. Tapi kamu tetap nggak nyerah untuk besok tetap coba lagi journaling. It's okay, it's the part of the process kok. Karena kan kita lagi belajar juga untuk bisa membiasakan diri. Membiasakan diri untuk bisa terbiasa ya itu untuk jadi bikin kegiatan itu akhirnya sesuatu yang kita rasa kita perlu nih untuk ngelakuin. Mungkin kita pahami dulu esensinya nih journaling. Seperti yang tadi kamu bilang, itu oke banget untuk aku ngelampiasin perasaan. Maka aku butuh journaling ketika aku ngerasa lagi sesek banget dan butuh pelampiasan. Maka first thing yang come to mind ketika lagi sesek adalah, oke, aku bisa journal. Ketika itu sudah terjadi, ketika itu kayak semacam sudah terstruktur, actually itu sudah jadi habit yang terbentuk kok, gitu. Jadi don't worry tentang itu. Gimana caranya supaya bikin gak jadi beban adalah sesimpel nge-treat si journaling ini sebagai tools yang ngebantu kamu. Bukan sebuah responsibility yang akhirnya menjadi penilaian konsisten atau tidak konsistennya, berhasil atau tidak berhasilnya kamu dalam melaksanakan aktivitas ini. Gitu. Jadi treat the journaling itself sebagai tools yang helpful, bukan sesuatu yang jadi tanggung jawab harus dilakuin hari ini setiap hari 5 lembar, misal contoh. Atau setiap hari pokoknya harus benar-benar keluar semua yang ada di hati. Gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita nge-treat journaling ini, esensi dan manfaatnya untuk kita apa. Kenapa kita butuh journaling? Kenapa kalau misalnya journaling ngebuat aku lebih tenang? Ketika kita sudah punya pemikiran atau alasan kenapa habit ini perlu, maka itu akan membuat kita lebih mudah untuk enjoy the process. Tapi selalu ingat tentang tadi ya, tentang konsistensinya, itu bukan berarti harus tiap hari, tapi dengan sekarang kamu masih nanya kayak gini aja nih, kayak sebenarnya kamu berarti kan masih journaling nih, walaupun mungkin kadang bolong, tapi kamu tetap lakuin. Itu tandanya kamu juga konsisten. Konsisten tentang aktivitas yang kamu suka, yaitu journaling. Itu adalah bentuk konsistensi. Karena masih kamu lakukan sampai hari ini. Thank you ya, Kak. Oke. Oke, mungkin itu tadi udah ada dua penanya. Kak Gusti, apa kira-kira mau buka pertanyaan lagi atau mau di next dulu nih, Kak? Oke, mungkin pertanyaan lebih ke kalau misalnya ada pertanyaan tentang jelas atau tidak jelasnya materi sebelumnya, boleh raise hand. Kalau misalnya udah cukup clear, mungkin kita bisa lanjut ke prakteknya ya. Biar teman-teman ada gambaran lebih lengkap juga tentang journalingnya. Oke. Oke, berarti ini kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya, terkait materi yang sebelumnya udah dibawakan, boleh banget nih teman-teman masih ada kesempatan kalau misalnya mau bertanya gitu. Biar kita clearin dulu apa yang jadi pertanyaan di otak kita, biar kita atasin dulu juga keresahan kita. Mungkin ya teman-teman boleh raise hand kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin kalau dirasa cukup, boleh dong kirimin ini emoticon jempolnya. Kita lihat nih. Oke. Oke. Kayaknya ini lumayan cukup banyak ya yang kasih emoticon jempolnya. Jadi sepertinya juga udah aman nih Kak untuk materi yang sebelumnya. Kita udah satu pemikiran dan mungkin enggak Kakak Kak Gusti bisa dilanjutkan. Oke, kita boleh ke next slide. Dan aku juga mau ingetin teman-teman untuk siapkan buku dan juga alat tulisnya, karena kita akan mulai jump in ke praktisnya. Oke, kalau sudah boleh di next slide ya. Oke, untuk yang pertama ini kita mau mulai latihan guided and gratitude journal. Nah, untuk ini nanti kita boleh take a few seconds untuk benar-benar refleksi, benar-benar fokus memikirkan apa yang ingin kita tulis. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa pejamkan mata dulu, terus take a few breath dari hidung, tahan sebentar, terus hembuskan. Kita pastikan kondisi tubuh kita juga udah relax. Nah, nanti setelah kita selesai nulis, mungkin aku kasih waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman nulis. Setelah itu mungkin aku akan mempersilahkan teman-teman yang berkenan untuk sharing apa yang ditulis. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai Guided and Gratitude Journal-nya, kita bisa breathing sama-sama dulu untuk
membuat tubuh kita lebih rileks supaya mungkin bisa lebih tenang dan lebih fokus ketika merefleksikan pengalaman melalui jurnal. Oke, teman-teman boleh cari posisi yang nyaman dan enak, mungkin boleh muscles-nya diredakan dulu, mungkin stretching-stretching singkat. Terus kita mau tarik nafas panjang lewat hidung, boleh yang panjang ya. Tahan sebentar, terus hembuskan. Kita tarik nafas lagi yang dalam sampai memenuhi rongga dada. Tahan sebentar, rasakan bahwa tarikan nafasnya memenuhi rongga dada. Kemudian hembuskan. Hembuskan sampai lega semuanya. Kita tarik nafas lagi yang terakhir. Yang dalam. Tahan dulu. Kemudian hembuskan. Oke, hopefully sekarang badannya juga udah lebih rileks, gak tense lagi. Sekarang kita mau coba baca untuk prompt yang pertama dan kedua. Untuk yang pertama ini adalah, apa hal kecil yang aku apresiasi di minggu ini? Atau little achievement yang sering luput dari acknowledgement kita. Jadi misalnya yang aku sebenarnya sangat harapkan itu benar-benar pencapaian yang benar-benar kecil. Yang kadang kita suka lupa bahwa itu layak diapresiasi. Jadi benar-benar sesuatu yang kecil, tapi kadang tuh kita bahkan take it for granted untuk bahkan mengapresiasi itu. Gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, itu pertanyaannya, beberapa hal dalam hidup yang aku syukuri dan menjadi alasanku bertahan hingga hari ini. Itu mungkin teman-teman nanti bisa refleksikan perlahan, memikirkan kembali apa aja ya hal-hal yang selama ini aku sangat syukuri dan menjadi alasan aku bertahan hingga hari ini. Kurang lebih seperti itu untuk promptnya. Teman-teman silahkan dibaca kembali, diproses, direfleksikan, kemudian silahkan untuk dituliskan melalui kertasnya. Aku akan berikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit, tapi nanti kalau teman-teman ada yang masih butuh waktu tambahan, please let me know aja. Aku akan berikan waktu tambahan. Silakan ya teman-teman.
Apakah teman-teman ada yang masih butuh waktu untuk penulis jurnal? Jika ada yang masih butuh waktu, mungkin boleh diberi reaction dulu ya. Aman sih Kak, kayaknya nih nggak Udah ada ya, yang masih reaction. sudah selesai ya. Oke, mungkin sebelum kita ke sharing session, aku mau menyampaikan dulu kenapa sih untuk guide journaling yang pertama ini aku memasukkannya pertanyaan ini gitu. Karena mungkin seringkali kita itu cenderung lebih lebih awas sama achievement-achievement yang besar. Jadi kita merasa kalau misalnya lagi nggak dapat achievement besar, itu kita tuh lagi nggak berarti atau nggak bermakna gitu misalnya. Karena mungkin nggak ada sesuatu yang besar yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi terkesan kita tuh menjalani hidup sering haus akan pencapaian-pencapaian besar. Karena kalau misalnya nggak punya pencapaian, rasanya nggak berarti nih hidup aku gitu. Padahal sebenarnya berbagai pencapaian kecil dalam hidup ini itu bisa jadi langkah kecil dari sesuatu yang besar. Dan itu justru adalah sesuatu yang layak juga diapresiasi setiap harinya. Karena mungkin hal yang nampak kecil bagi kita itu sebenarnya adalah sebuah permulaan dari sesuatu yang mungkin bisa membawa kita ke sesuatu yang besar juga gitu. Tapi karena kita suka lupa nih untuk lebih mengapresiasi dan menyadari bahwa itu adalah pencapaian juga loh untuk kita gitu. Terus kalau misalnya untuk prompt kedua, sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, kadang mungkin sebagai manusia kita suka rasanya, aduh aku nggak enough banget nih gitu. Aduh aku kok nggak merasa cukup ya gitu. Kadang tuh kalau misalnya kita akhirnya melihat sama apa yang kita tulis tuh, kita jadi mengingat lagi alasan-alasan kenapa kita bertahan. Sebenarnya ada banyak hal kok yang patut kita syukuri gitu. Sebenarnya ada banyak hal baik dalam hidup ini yang kalau misalnya kita cukup aware sama little things itu tuh sangat membuat perasaan kita tuh jadi lebih lega gitu sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk prompt yang ini, apakah dari teman-teman ada yang berkenan untuk sharing? Mungkin 1 sampai 2 orang. Mungkin boleh raise hand untuk mungkin kita bisa sama-sama mendengar dan siapa tahu dari yang di-share itu juga menambah insight yang baru buat teman-teman yang lain. Karena selain kita latihan journaling, journaling ini juga sebagai sarana untuk kita bisa engage dan connect satu sama lain antara satu sama lain seperti itu. Jadi aku harap sekali teman-teman ada yang berkenan untuk bisa sharing ya. Nah ini ada Kak Yusrika nih Kak. Boleh, silakan. Halo Kak, juga teman-teman semua. Salam kenal, aku Yusrika. Di sini ya Kak, aku ingin menjawab sedikit terkait dengan beberapa pertanyaan. Sebelumnya aku juga eh, mengikuti jurnal ini belum pernah gitu sebelumnya melakukan jurnal, makanya saya benar-benar tertarik. Juga memang saya juga merasakan bahwa banyak sekali hal yang memang tidak diungkapkan gitu, sampai akhirnya kadang ada titik waktu di mana si emosi itu meledak-ledak gitu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih hal kecil yang aku apresiasi di minggu ini? Mungkin aku yang aku apresiasi pada diri aku saat ini adalah aku udah mulai belajar untuk merubah diri, terus memulai untuk memanajerial waktu, dan juga aku belajar buat menetapkan skala prioritas. Contohnya kan aku banyak kerjaan yang memang ujung-ujungnya ke distract ini, ke distract itu. Namun ketika aku sudah menetapkan skala prioritas dengan 3 poin utama, untuk minggu ini aku udah mulai bisa menyeimbangkan diri sih. Lalu yang kedua yaitu adalah berapa hal sih dalam hidup aku yang aku syukuri dan menjadi alasan aku bertahan hingga saat ini. Yang pertama, alasan aku bertahan yaitu diri aku sendiri ya Kak ya. Karena tentunya aku punya mimpi yang besar juga dan emang harus aku harus aku wujudkan gitu ya Kak ya. Lalu aku juga punya orang tua yang memang mendukung aku untuk suka dukanya, maka dari itu aku harus membalas segala hal itu dan juga aku dikelilingi oleh orang-orang baik. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Yusrika sudah sharing. Dari apa yang kamu sampaikan, aku bisa katakan itu bukanlah hal kecil ya sebenarnya. Itu hal yang hebat sekali sudah kamu lakukan loh. Karena untuk memulai itu kan sebenarnya hal yang cukup sulit juga ya. Tapi kamu take that step untuk bisa mungkin jadi akhirnya sesuatu yang besar ya nanti bisa berdampak ke hidup kamu. Jadi so congratulations untuk itu. Aku harap kamu bisa terus melakukan apa yang tadi kamu lakukan, coba lakukan ya. Gitu. Terima kasih banyak sudah sharing ya.
Untuk yang lainnya, apakah ada lagi yang ingin sharing untuk prompt yang ini? Boleh banget, silakan. Aku izin nge-share jawabanku ya, teman-teman. Kenalin, nama aku Agni. Jadi untuk hal kecil yang aku apresiasi minggu ini tuh sesimpel aku masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa bangun pagi, terus alhamdulillah juga aku masih bisa ketemu teman-teman aku di kampus, terus juga aku bersyukur banget semua anggota tubuh aku masih berfungsi dengan baik. Udah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Agnia sudah sharing. Berarti ada banyak sekali yang sebenarnya cukup kamu bisa sadari hari ini untuk direfleksikan. Hal yang baik sekali juga. Terima kasih banyak sudah sharing. Oke, selanjutnya ini ada Sahla mau sharing juga. Boleh, silakan. Halo semuanya, kenalin namaku Sahla. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara. Aku mau sharing yang nomor satu aja, hal kecil apa yang aku apresiasi di minggu ini. Jadi, aku tuh biasanya tiap hari Kamis sore ada praktikum. Nah, biasanya kan kalau misalnya habis praktikum tuh ada laporannya gitu. Tapi entah kenapa minggu ini tuh laporannya deadline-nya di hari yang sama kayak gitu. Walaupun praktikum yang sebelumnya. Aku belum ngerjain sama sekali praktikumnya dan baru kelar praktikum itu maghrib. Jadi aku baru mulai bikin laporan tuh jam 7 malam sedangkan deadline-nya jam 12 malam. Aku mau mengapresiasi karena aku nggak nyerah untuk menyempurnakan laprak aku. Karena di situ aku udah ngantuk banget kayak dari jam 8 9 tuh aku udah yang sengantuk itu. Bahkan sampai ada pikiran untuk ya udahlah nggak apa-apa kerjainnya segini aja kita submit sekarang terus kita tidur udah tapi entah kenapa apa ya ditunda-tunda gitu loh kayak ya udah kerjain lagi akhirnya beres walaupun udah mepet-mepet jam 12 tapi akhirnya eh, terselesaikan semuanya gitu itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Salah sudah sharing. Itu sama seperti yang tadi aku sudah sebutkan sebelumnya ya. Show up itu matters banget dan itu adalah hal yang besar juga. Jadi terima kasih banyak kamu sudah show up juga untuk diri kamu. Dan itu adalah hal yang keren banget, hebat banget. Terima kasih banyak ya udah sharing juga. Thank you. Oke, untuk teman-teman mungkin kita bisa lanjut ke prompt selanjutnya. Untuk prompt yang ini sudah selesai, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi untuk guided journaling atau gratitude journaling itu seperti ini. Jadi ada prompt yang temanya sudah jelas tentang apa gitu. Misalnya kalau guided journaling sendiri, biasanya temanya udah jelas. Misalnya kita mau bahas tentang self love atau misalnya tentang self awareness gitu. Biasanya isi promptnya itu yang berkaitan dengan hal itu. Nah, yang nomor satu ini salah satu yang berkaitan dengan self love dan self awareness kayak gitu. Mungkin boleh di next slide dulu. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk journaling guided ya. Nah, ini itu akan digunakan untuk merefleksikan beberapa aspek circle of life. Ini namanya circle of life. Jadi ada personal growth, health, spirituality, emotional, career and financial, dan social dan relationship. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu udah ada angka 1 sampai 10. Nah, ini tuh ntar dititikin nih di angka-angkanya. Misalnya, kalau personal growth, aku ngerasa setahun belakangan ini ada di 5, maka titik di 5. Terus di health mungkin aku banyak sakit-sakitan nih, terus mungkin kurang menjaga kesehatan aku, jadi aku titikin di 3 dan lain sebagainya gitu ya. Nanti dari titik-titik ini tuh ditarik garis kayak grafik gitu teman-teman. Nah ini gunanya sebenarnya apa? Ini tuh gunanya untuk bisa kita ngeliat ada nggak sih areas of improvement yang bisa kita coba untuk atasi gitu. Nah, ini eh, sebenarnya akan kita eksplorasi sama-sama di hari Sabtu nanti. Jadi, kalau teman-teman ada yang belum tahu juga, di hari Sabtu nanti itu kita ada guided journaling yang kita lakukan sama-sama.
Nah, itu isinya itu berkaitan dengan refleksi ini. Gitu. Cuman untuk hari ini, untuk latihan sedikit, teman-teman mungkin nggak usah digambar, cuman boleh kasih angka aja. Misal personal growth berapa, health berapa, spirituality berapa, emotional berapa, career and financial berapa, social and relationship berapa. Kalau bisa juga, teman-teman turut memberikan alasan kenapa teman-teman beri nilainya segitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau dirasa bingung dari beberapa poin aspek of life-nya, boleh raise hand dan silakan ditanyakan ya. Oke, apakah teman-teman ada yang masih butuh waktu? Kan boleh kasih reaction kalau misalnya masih butuh waktu untuk melengkapi prompt jurnalnya. Sepertinya sejauh ini juga masih aman nih Kak Gia. Kak Gisnya masih aman. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke. Oke, untuk pertanyaan yang ini, apakah dari teman-teman ada yang merasa kesulitan untuk memberi rate dari 1 sampai 10 dan mungkin memberikan alasan kenapa aku beri skornya segini ya? Adakah? Atau mungkin ngerasa cukup mudah untuk merefleksikan beberapa aspek ini? Mungkin kalau teman-teman nggak pengen open mic, mungkin boleh diketik gimana menurut teman-teman apakah dirasa cukup mudah untuk merefleksikan dan memberikan skor terhadap aspek-aspek hidup ini? Boleh dari aku Oh, mungkin. boleh sih, Kak. Boleh silakan banget. Nggak, aku mau dari Kak Syafira dulu deh. Tadi kan aku sudah nih. Kak Boleh. Syafira juga kan ikutan ngejurnal juga jadinya kan di sini. Boleh Iya mau bener dengar banget dari Kak Kak Naya. Syafira dulu. Oke. Silakan. Boleh ya. Kalau misalnya dari aku sendiri buat ngerating em, aspek-aspek itu awalnya mungkin agak sulit ya karena gak ada acuan dari angkanya misalkan dari angka 7 itu apa acuannya apa terus ke angka 10 itu acuannya apa. Tapi setelah apa ya ngasih satu rating ke satu aspek misalnya di personal growth itu ke bawahnya tuh makin jadi lebih mudah sih kalau misalnya aku ya. Oke. Jadi semacam standar ya. Oh, benchmarknya segini nih berarti kalau misalnya
yang satu ini rasanya kayak di bawah ini berarti tandanya skornya di bawah. Kalau di atas berarti ya berarti skornya di atas gitu ya. Iya, betul banget Kak Gusti. Oke, terima kasih sudah sharing. Mungkin ada teman-teman yang ingin membagikan juga pengalamannya untuk mengisi rating ini. Boleh yuk teman-teman. Adakah yang mau nih sebelum Naya? Let's go, let's go. Kalau nggak ada, aku izin ya. Nanti bisa setelah aku juga barangkali mau sharing. Untuk aku sendiri, Kak, aku merasa aja kayak Kak Syafira juga. Jadi kayak ada naruh benchmarknya dulu di mana, apa namanya, di field yang aku rasa aku confident buat nulis angkanya. Karena aku rasa em, di beberapa tipe yang di sini tuh ada yang aku ngerasa aku sendiri pun aku nulis itu kok kayak nggak yakin ya. Aku rasa aku nggak jujur nih nulisnya, kayak nggak nggak berani nulis tiga, nggak berani nulis dua. Padahal kalau memang segitu, ya ya udah ya Kak, kita harus tulis aja seadanya. Jadinya em, sangat amat menurut aku bikin kilas balik yang impactful sih ngelihat di beberapa bidang atau field yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih banyak Naya untuk sharingnya. Mungkin teman-teman ada yang relate juga ya dengan Naya tadi gitu. Dan itu hal yang wajar banget. Kadang mungkin karena kita keseringan memberikan penilaian juga ya. Jadi rasanya walaupun nggak ada yang mantau, nggak ada yang lihat, tapi kok kayaknya kita juga susah ya buat bener-bener open sama apa yang kita bener-bener rasain gitu. Dan itu hal yang wajar banget, gak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk proses juga. Semakin sering kita lakukan, semakin kita jadinya bisa lebih jujur juga dalam uh, apa ya, menumpahkan apa yang sebenarnya kita benar-benar rasakan gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin share sebelum mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, boleh? Silakan. Baik, Kak, aku izin kembali ya, Kak, untuk menyampaikan gimana sih untuk rate itu. Oh, juga pengen sambil supaya komunikasinya berjalan dua arah juga. Oh, sama ya, aku pendapatnya sama kayak Kak Kanaya sama Kak Sapira juga. Tentunya sangat susah sih bagi aku untuk menilai diri aku sendiri. Juga kan ada peribahasa yang menyatakan bahwa kalau kita menilai orang tuh lebih mudah dibandingkan menilai diri sendiri. Ini sama halnya yang aku rasain di tadi gitu. Terus apalagi terus tadi di poin yang spiritual, terus karir sama finansial, itu benar-benar aku ngerasa susahnya di titik itu sih, Kak. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Surika sudah sharing. Betul ya, jadi mungkin hampir semuanya mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Bagian kesulitannya di mana, bagian yang kayaknya cukup mudah yang mana gitu. Tapi mungkin ini adalah salah satu bentuk proses juga. Mungkin aja minggu depan kalau ngisi beda lagi, bulan depan beda lagi. Tapi gunanya apa? Ini mungkin berkala dicek terkait kondisi pribadi itu supaya kita bisa lebih aware dan bisa lebih punya arah gitu ya. Kira-kira untuk sebulan ke depan area mana ya yang mau aku tingkatkan atau harus aku perhatikan lebih lanjut gitu. Jadi ini adalah latihan self awareness yang cukup baik juga supaya kita bisa reflecting nih tentang beberapa aspek kehidupan kita yang dirasa mungkin perlu perhatian lebih lanjut gitu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kalau yang ini teman-teman mungkin boleh difoto ya, karena ini adalah sebagai PR, yang mana ini adalah eksplorasi yang sangat bisa dilakukan mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan lain sebagainya. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk journaling yang sebenarnya adalah vision journaling. Jadi bisa dikatakan ekspresif, tapi ada juga bagian bullet journalnya juga. Tapi ada bagian dari guided journalnya juga. Jadi ini adalah gabungan antara beberapa tipe journaling tadi. Gitu. Nah, ini juga gunanya untuk membantu kita mengetahui preferensi kita, mengetahui apa yang kita butuh lewat hobi atau hal-hal yang kita lakukan. Jadi di sini aku mau ngajak teman-teman melalui journaling turut eksplorasi mengenai hobi. Yang pertama, ini adalah jenis hobi yang keeps you in shape atau ini bisa dikatakan menjaga kesehatan tubuh.
mungkin kayak olahraga, terus mungkin masak makanan sehat, contohnya hal-hal seperti itu. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut berkaitan dengan hobi yang keeps you in shape, kira-kira bisa apa aja. Opsinya ada apa aja dan yang mana yang menurut teman-teman paling mungkin untuk dilakukan, paling realistis untuk dilakukan. Terus yang kedua adalah hobi yang keep you creative. Ini adalah hobi-hobi yang bisa menstimulasi kreativitas dari teman-teman. Kegiatannya bisa apa aja, sebebasnya yang menurut teman-teman kegiatan itu kayaknya bisa destimulate creativity aku. Mungkin gambar, mungkin menulis, atau mungkin merajut dan lain sebagainya. Opsinya sangat bisa teman-teman eksplorasi dan yang bisa mendefine ini adalah hobi yang keeps you creative. Itu adalah teman-teman sendiri. Ketika teman-teman merasa ketika melakukan kegiatan itu stimulate creativity, maka itu adalah kegiatan yang stimulate creativity. Selanjutnya adalah hobi yang builds knowledge. Jadi ini bisa membangun pengetahuan teman-teman. Ada banyak banget contohnya, misalnya kayak membaca, belajar bahasa baru, mungkin traveling, atau mungkin research, main puzzle, dan lain sebagainya. Selain build knowledge atau membangun pengetahuan, itu evolve mindset. Mungkin agak mirip ya, build knowledge sama evolve mindset. Kalau evolve mindset apa sih? Tadinya mungkin bisa membuat teman-teman memiliki pola pikir yang jauh lebih luas. Ini caranya sebenarnya adalah terkoneksi dengan orang lain, memahami pemikiran orang lain juga. Misalnya teman-teman mungkin mau coba volunteer, coba memperluas networking, dengerin podcast, ikut course, dan lain sebagainya. Atau juga hobi yang mungkin bisa menghasilkan uang. Misalnya berkarya, terus misal karyanya diinput di website, atau mungkin hobi masak, terus mau jualan, itu boleh banget. Jadi teman-teman silakan eksplorasi beberapa opsi-opsi hobi yang sekiranya punya manfaat-manfaat ini. Ini dibantu di trackingnya lewat jurnal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apakah sudah mungkin difoto atau dicatat untuk hobi-hobi list yang dapat dieksplorasi ke depannya? Aku harap sudah ya. Oke, kita bisa ke next slide. Oke teman-teman, kurang lebih untuk journaling one-on-one-nya sudah selesai. Untuk hari ini sebenarnya temanya lebih ke memperkenalkan ya. Cuman untuk memperkenalkan journaling itu apa, manfaatnya apa, dan jenis-jenis journalingnya apa. Tadi bisa dikatakan lebih ke sedikit snippets terkait apa yang bakalan kita lakukan di 2 hari ke depan ya kalau nggak salah ya. Kita ada self journaling juga kalau nggak salah di lusa dan di lusanya lagi. Jadi kita ada 3 kali journaling. Kalau yang hari ini lebih ke pengenalannya aja. Untuk 2 workshop mendatang, kita akan fokus di praktek journalingnya dengan tema tertentu. Gitu. Semoga untuk hari ini teman-teman sudah cukup ada gambaran ya tentang aktivitas journaling itu seperti apa. Dan semoga teman-teman juga walaupun hari ini kita cukup singkat sebenarnya untuk prakteknya, semoga teman-teman juga tetap merasakan manfaatnya dan juga bisa apa ya? Mungkin jadi excited untuk memulai journaling, sering-sering journaling. Aku harap hari ini sesinya juga cukup insightful buat teman-teman. Dan aku harap kita bisa bertemu lagi di workshop selanjutnya. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu juga di hari Sabtu akan ada journaling seru juga sama aku, semoga teman-teman sudah daftar juga. Mungkin nanti Kanaya juga bisa jelasin lebih lanjut tentang kegiatannya. Itu jauh lebih banyak dari hari ini, jauh lebih komprehensif dari hari ini untuk temanya. Jadi semoga aku bisa ketemu lagi sama teman-teman di journaling tersebut ya. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah banyak mendengarkan dan juga berinteraksi sama aku. Semoga kita bisa ketemu lagi selanjutnya. Aku serahkan lagi ke Syafira ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Gusti atas pembawaannya dan juga pemaparannya yang ternyata bukan berharapan Kak Gusti aja gitu. Kalau misalnya ini bakalan insightful dan menurut aku ini memang benar-benar insightful banget dan juga menenangkan malam hari kita ya, dimana kita udah capek dari tadi berkegiatan, terus sekarang kita bisa practice juga journaling bareng sama Kak Gusti. Nah teman-teman, mungkin nih sebelum benar-benar berakhir, aku mau make sure nih apa ada yang mau bertanya mungkin atau mau sharing lagi nih barangkali takutnya ntar udah selesai ditutup terus menyesal kayak aduh aku tadi ada yang ketinggalan mau ditanyain gitu ya. Aku masih buka kesempatan nih sekali lagi. Boleh mungkin diraisen ya kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan.
sambil menunggu yang raise hand kali ya Kak, kita spill atau kasih sneak peek tentang dialog Dreamweaver Summit yang bakal diadain di tanggal 24 bulan ini. Aku izin sharing juga ya teman-teman. Nah, seperti yang Kak Uti tadi udah bilang, Kak Gusti tadi ceritakan bakal ada apa aja. Yang pasti workshop journalingnya bakal lebih komprehensif lagi, pertanyaan-pertanyaan lebih kayak bombardir lagi. Aku aja tadi baru satu dua pertanyaan udah pengen menangis. Bikin nangis kayak ngerasa hari ini aku ngerasa emosional banget juga dengan prom-prom yang padahal sederhana tapi ya inilah impactful kekuatan journaling di situ ya teman-teman ngelatih kita perasaan kita berproses gitu kan seperti apa yang Kak Uti bilang. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan selain ada Kak Uti nanti tanggal 24 kita punya dua speaker lagi yaitu satu Bunda Dina Triani dan satu lagi Kak Raffi Alfarezi. Nah, dua-duanya ini sama-sama apa namanya? Mentor mentor publik yang punya sudut pandang yang berbeda dari komunikasi antara orang tua dan juga anak. Kadang kita ngerasa nggak sih teman-teman? Kadang kok kita lebih dekat sama teman ya daripada orang tua kita. Lebih dekat dan lebih nyaman untuk komunikasi sama teman atau kerabat atau saudara ketimbang sama orang tua kita. Di mana Bunda Dina pun pernah ngomong kalau ternyata luka luka perasaan atau luka batin lebih banyak dibuat atau di-create gitu atau alasannya itu berasal dari orang-orang terdekat yaitu dari rumah kita sendiri. Nah, aku pingin kita juga bisa dig deeper gimana sih sebenarnya orang tua itu pingin mengkomunikasikan perasaannya ke anaknya. Dan kita sebagai anak juga pingin bisa menyampaikan caranya tuh kayak gimana sih bisa nyampein perasaan kita yang gak gak pikir apa ya kadang kita ragu gitu kan. Nah, aku juga pingin kita punya cara untuk nyampein perasaan kita jauh lebih leluasa sama keluarga kita, sama orang tua kita. Mungkin akan sulit ya teman-teman, nggak akan semudah itu, nggak akan se abis pulang dari Dreamweaver Summit langsung bisa ngobrol, ya enggak. Cuman ada effortnya gitu, ada kita punya banyak insight-nya gitu dari situ. Nah, aku pun pingin sekalian di Dreamweaver Summit buka ruang yang diskusi yang lebih besar lagi untuk teman-teman untuk sekalian diskusi, sharing dan juga counseling sama tiga speaker utama kita ini yaitu Kak Uti, Bunda Dina Indriani dan juga Kak Raffi Alfarezi. Oh ya BTW Kak Raffi Alfarezi itu dia dulu eh, punya bisnis di umur 23 tahun dan dia bangkrut belasan miliar. Gimana ceritanya dia bisa bangkit? Nah, ini aku juga pengen kasih teman-teman insight dari Kak Raffi, cara bangkit di umur-umur yang masih muda dari pengalaman-pengalaman yang wah nightmare banget gitu. Mungkin apa yang kita rasain sekarang klasifikasinya beda ya, levelnya tuh beda gitu. Mungkin level 5-nya kita itu sama dengan level 5-nya Kak Raffi juga beda gitu. Tergantung dengan masalahnya apa. Cuman kita bisa cari titik temu di mana kita bisa, oh kayak gini ya cara untuk bangkitnya. Oh ini ya pegangannya. Oh ini kunciannya ya. Oh ternyata Tuhan dan dunia ini semesta ini pingin kita ada di sini bukan di sana. Nah cara untuk ikhlasnya itu gimana? Nah aku juga pengen bahas itu nanti di Dreamweaver Summit 2025. Jadi buat teman-teman yang uh, tertarik dan juga berada di Bandung, mau daftar, boleh banget hari ini lagi tiketnya ini jadi promosi ya teman-teman. Tiketnya itu dari 180.000 lagi flash sale di 120.000 hanya hari ini. Jadi kalau teman-teman pingin menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan tiket yang paling terjangkau bisa langsung daftar hari ini ya karena seatnya udah sekarang udah hampir 30 loh yang daftar dan kuota kita nggak sebanyak itu jadi teman-teman boleh banget let's go kita daftar ya ntar linknya aku share atau Yera dan Kia bakal share di grup Dialog Inner Light gitu teman-teman mungkin segitu dari aku boleh dilanjut sama Kak Syafira.
Oke, Masya Allah tuh ada insight baru lagi ternyata dari Kakak Naya. Tadi udah dijelasin juga kalau misalnya nanti kita di hari Sabtu bakalan ketemu lagi nih. Dan buat teman-teman yang belum sempat daftar, ini menurut aku jadi kesempatan emas banget ya kalau misalnya daftarnya tuh sekarang. Karena tadi kita dapat flash sale dari Kakak Naya yang mana harganya tuh dari 180.000 teman-teman bisa dapetin di 120.000 aja buat hari ini aja ya Kakak Naya ya. Nah, jadi bener-bener aku reminder banget sih, bener-bener kayak harus manfaatin kesempatan yang kalian punya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya dirasa cukup ya untuk malam hari ini, Alhamdulillah tadi juga udah dapat insight dari Kak Gusti dan nanti juga hari Sabtu kalau misalnya kita bertemu lagi bakal dapat insight dari Kak Raffi dan juga Bunda Dina. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sekarang yang udah hadir dan juga udah kontribusi secara aktif ya gitu di pertemuan kelas kita hari ini. Aku mau reminder lagi buat besok, jangan lupa nih kita besok masih ada challenge ya, yaitu Mindfulness Challenge Day One, yaitu dengan tema Starting Fresh, Mindful Intention for a Clear Day. Kayak gitu. Nah, challenge ini bakalan dibagiin waktu jam 7.20 waktu Indonesia bagian Barat di WhatsApp group. Jadi harus stay tune terus ya teman-teman di WhatsApp grupnya dan juga nanti teman-teman bisa upload ke Instagram story-nya kayak gitu. Nah, terakhir mungkin teman-teman aku juga mau ngingetin kalau misalnya kita bakalan ada kelas kedua yaitu di hari Senin besok ya di tanggal 20 Mei 2025 tentunya dan di jam 19.20 dan melalui Zoom juga. Seperti itu betul? Oke, aku izin koreksi ya Kak, untuk kelas online itu di hari Selasa, tanggal Oke. 20. Sip. Oke, thank you Kakak Setelah Naya. ini ya. Oke, sorry teman-teman ternyata kita ada kelas yang kedua itu di hari Selasa ya tanggal 21 Mei. Jadi kosongin agendanya, kosongin jadwalnya biar kita bisa sama-sama lagi ketemu lagi sama Kak Gusti lagi dan juga sama Kakak Naya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya untuk sesi kelas yang hari ini. Dan terakhir mungkin kita boleh dokumentasikan dulu ya hari ini kita udah journaling bareng-bareng, kita foto bersama dulu abadikan kalau misalnya kita udah meninggalkan jejak gitu untuk hari ini ya. Boleh teman-teman di on cam dulu kameranya? Ya, aku izin. Oh, udah mantap. Oke, sip. Aku izin buat screenshot ya teman-teman. Kita on cam dulu yuk. Kita tunggu yang belum pada on cam untuk on cam dulu. Sambil ngeliat nih wajah-wajahnya, siapa tahu mungkin sudah ada yang berlinang air mata. Betul banget. Karena Boleh tadi ya teman-teman, let's go. Gimana Kak tadi kepotong Kak ya, Syafira? karena tadi journaling juga emang bener-bener kayak ngulik banget perasaan yang sebenarnya belum sempat keluarin ya dari hari Senin sekarang di hari udah hari Minggu dan sekarang tadi juga journaling jadi bener-bener ngerasa lebih lega sih menurut aku ya. Jadi teman-teman boleh Oke, yuk on cam kita foto bersama let's meskipun go virtual teman-teman on sih cam yuk. gitu. Kak Dalia, Kak Askia, Kak Arsita, Kak Raffi, Kak Aurel, Kak Anjani barangkali bisa on cam, let's go kita on cam ya. Eh, Kalau misalkan belum bisa on cam, nggak apa-apa, coba di chat aja ya. Cuman kita harap bisa pada on cam nih. Kalau yang bisa, let's go, let's go, let's go. Kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gaya ya teman-teman, boleh pose ngeliatin bukunya, buku journalingnya hari ini. Let's go, apa yang ditulis hari ini boleh ditunjukin. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya boleh em, tangannya jempol dong teman-teman. Sebentar. Wait. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk Kak Uti dan Kak Syafira. Iya. Teman-teman, sebelum pada live, aku mau ingetin dulu, aku bakal share link absensi yang bakal diisi buat kalian dulu bentar ya, guys. Oke, Izin izin. ya teman-teman semua, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu di lusa ya. Oke, terima kasih Kak Terima Gusti. kasih.
Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada kegiatan lagi dan mau dilanjutkan ya Kakak Naya bisa leave. Aku juga mau izin pamit duluan ya teman-teman Boleh, semua. boleh Iya, banget Kak. Syafira, makasih. makasih banyak ya Iya, sudah temenin kita hari ini. terima kasih Selamat juga Kalian dan beristirahat. teman-teman panitia lainnya. Oke, duluan ya. Ya, boleh teman-teman langsung diisi ya link ininya, link campaign absensinya. Biar teman-teman bisa nanti akses e-certificate yang bakal kita kasih di akhir hari kegiatan. Sudah aman ya? Apakah sudah aman? Sudah aman? Ini juga ntar aku share di grup ya. Oh enggak, link absensi nanti cuman akan di-share di sini ya teman-teman, biar khusus buat teman-teman yang join Zoom aja. Let's go, let's go. Apa? Oh, di chat ada yang nanya. Apa lah? Waktu Zoom-nya diisi jam 19.20 ya? Atau jam waktu join-nya boleh. Betul-betul. Ini kita open aja sampai pada live ya. Jadi bagi yang mau bertanya atau balik lagi boleh ke sini dulu buat make sure lagi sudah diisi. Untuk Kayu Srika, Kak Wiwit sama Kak Hanpa, apakah sudah aman Kak? Apakah masih ada yang ingin ditanyain? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Kak, saya kan dari Sumatera Utara ya, Medan. Terus nanti pas hari Sabtu, kan itu ada offline ya, Kak. Ya, Itu ada online-nya nggak, Kak? Karena kan itu, nanti aku spill ya. Aku spill nanti. Pasti bakal oke, ada Kak. benefit-benefit buat teman-teman yang udah ikutan Iya, dialog Inner Light. Ditunggu ya. oke, Kak. Makasih ya, Kak. Sip. Tertarik Kak Wiwit untuk ikut? Tertarik, cuma kan jauh banget, Kak, Betul. ke Bandung. Mahalan tiket pesawat ya daripada tiket tiket masuk acaranya. Betul kan? Iya benar. Ya udah tuh nanti tungguin aja ya info menariknya. Terima kasih Kak Wiwit sudah Oke, makasih ya, antusias. Kak. Izin live ya, Kak. Siap, siap, siap.